Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa. Terima kasih Tuhan yang terbaik, yang dan sejati
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Halo, apa kabar? Saya berharap kita dalam kondisi yang baik dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan tentunya. Dan kita akan berjumpa lagi di penyampaian firman ini yang akan saya sampaikan, tapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, bisa bertemu lagi di online service, dan biarlah firman yang tersampaikan kepada setiap yang mendengar, mereka dibangun dan diberkati. Terima kasih, Engkau Allah yang mengampuni dosa kami, Engkau yang menyucikan hidup kami, dan Engkau yang menuntun kami kepada perubahan menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang selalu Engkau berikan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pada kesempatan yang baik ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran ini pasti pernah dialami oleh semua orang tentunya. Siapapun itu pasti pernah mengalaminya.
Tetapi kita belajar firman Tuhan karena firman Tuhan selalu akan menolong Anda dan saya jika kita mau merenungkannya dan mengambil sikap untuk melangkah melakukannya, pasti akan ditolong oleh firman Tuhan itu. Nah, saya ambil tema hal kekhawatiran ini dari Alkitab yang memang diberikan judul tentang hal kekhawatiran di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 25 mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kalau kita perhatikan di sini, bagaimana saran daripada Tuhan Yesus untuk kita jangan khawatir. Karena kekhawatiran adalah jebakan yang sangat mematikan, yang dapat mudah disusupkan ke dalam diri kita oleh si jahat. Dan bahayanya adalah kekhawatiran bisa membuat kita lumpuh dan akhirnya mati, tidak berdaya. Mungkin secara fisik kita masih ada, tetapi sebenarnya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apa sih sebenarnya kekhawatiran itu? Kalau kita bertanya apa itu kekhawatiran, susah sekali, kita akan kesulitan untuk mendefinisikan kekhawatiran dengan jelas dan secara spesifik. Tetapi kita dapat melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dari kekhawatiran tersebut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan ini dan berkata, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kita dilarang khawatir karena pada saat kita khawatir, kita menjadi tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita mendengar firman Tuhan dan kita bisa mengaminkan. Tetapi tidak lama setelah itu, jika kekhawatiran itu masih ada di dalam diri kita akan kembali ke posisi yang sama, adalah khawatir lagi. Di ayat 26 dikatakan demikian, pandanglah burung-burung di langit. Pandanglah burung-burung di langit. Kita disuruh melihat untuk kita membandingkan dengan burung kita. Dikatakan yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Benar, burung itu enggak nabur. Karena enggak nabur ya pasti enggak nuai. Yang jadi pertanyaan sekarang begini, bukankah Anda dan saya menabur? Jika kita menabur, berarti kita akan menuai. Dan jika kita menuai, kita akan menyimpannya, ada bagian yang memang kita simpan di dalam lumbung. Dan setelah itu akan kita taburkan lagi.
dan kita akan menuai. Artinya begini, jika kita menabur, berarti kita berhak untuk tidak khawatir. Kecuali kalau Anda tidak pernah menabur, saya tidak pernah menabur, pasti tidak akan menuai. Nah, dijelaskan di sini, pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur, berarti tidak menuai. Dan tidak bisa mengumpulkan dalam lumbung karena tidak ada yang dituai. Tetapi Anda dan saya, kita menabur dan pasti akan menuai. Nah, oleh karena itu harusnya kita mengerti akan kebenaran ini. Ini adalah kebenaran kerajaan Allah. Masalahnya sekarang begini, kenapa sering kita khawatir? Karena kita memperhatikan kepada hal yang tidak penting. Kita melihat kepada hal yang enggak penting. Kata khawatir itu berarti cemas yang berlebihan. Gelisah yang berlebihan. Kenapa bisa berlebihan terjadi? Karena perhatian kita tujukan kepada hal yang mengganggu. Perhatian kita tujukan kepada hal yang mengganggu. Akhirnya membuat kita khawatir. Kita lebih sering ikut pakai standar orang lain. Kita tidak mau pakai standar kita menjadi diri sendiri. Akhirnya kita khawatir. Orang pengen apa, kita ikut. Orang punya ini, kita jadi baper. Kita harus punya, dan sebagainya. Saya kasih contoh sederhana saja. Jika saudara naik mobil atau naik sepeda motor, atau mungkin naik sepeda kayu. Dan saudara mengikuti orang di depannya. Dan orang itu dengan kecepatan yang taruhlah normal. Dan saudara mengikuti terus. Saudara mengikuti. Ke kanan, kita ikut ke kanan. Ke kiri, kita ikut ke kiri. Pada saat dia lurus dengan trek cepat, kita pun ikut dengan kecepatan yang sama. Kita kejar dia. Tiba-tiba, di depan kendaraan yang di depan kita, ada lubang. Dia bisa menghindari. Karena dia melihat lubang itu. Dari kejauhan dia sudah bisa lihat. Tetapi kita yang di belakangnya, apakah kita bisa menghindari? Jika andai pun kita menghindari, kita pun akan goyang. Bisa-bisa alih-alih kita bisa jatuh. Dan pada saat dia menghindari, kita justru masuk ke lubang itu. Seperti itulah gambarannya. Seringkali itu yang membuat kita khawatir. Karena kita mengikuti standar hidup orang lain. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak khawatir, mau harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Mengizinkan Allah menuntun Anda dan saya, membimbing Anda dan saya dari waktu ke waktu. Karena pribadi yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan terus menerus, maka dia akan, sudut pandangnya akan dibangun seperti firman Tuhan. Dan sudah pasti kekhawatiran itu tidak menjadi miliknya. Jika Anda dan saya menabur, pasti kita menuai. Sekali lagi saya katakan, orang yang menabur mempunyai hak untuk tidak khawatir. Karena seringkali yang kita khawatirkan itu enggak terjadi. Lebih banyak tidak terjadi. Kita khawatir jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Tapi lebih banyak tidak terjadi. Dan kekhawatiran itu sifatnya menipu kita. Dia mengambil damai sejahtera kita. Bahkan sampai mengaburkan visi kita. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir. Karena itu akan mengganggu kehidupan kita. Akan mengganggu iman kita. Dan membuat kita menjadi tidak percaya kepada firman Tuhan. Tidak percaya kepada janji Tuhan. Dan juga membuat kita tidak percaya kepada pribadinya sendiri. Karena kita lebih banyak khawatirnya. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Dijelaskan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Pada saat kekhawatiran itu terus dibiarkan,
di dalam diri seseorang, di dalam jiwa seseorang, di dalam hati tersebut, orang itu menjadi bungkuk. Maksudnya di sini adalah dia semakin jatuh, melemah, tertekan, ditekan oleh rasa khawatir itu yang membuat dia bingung, kebingungan, ketakutan dan sebagainya. Makanya dijelaskan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Saya mau mengajak kita pada kesempatan ini, apalagi di situasi seperti ini. Orang begitu gampangnya khawatir. Tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan kekhawatiran itu. Tahukah saudara, firman Tuhan memberikan harapan kepada Anda dan saya. Bahkan memberikan jalan keluar karena sifat firman Tuhan selalu menolong kita. Kata membungkukkan di dalam Amsal 12 ayat 25. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan saha. Yang artinya membuat seseorang tertekan. Lalu menjadi lemah. Dan sampai akhirnya orang tersebut menjadi tumbang. Nah, berarti seperti yang saya katakan tadi. Susah sekali mendefinisikan kekhawatiran secara jelas dan spesifik. Tetapi kekhawatiran bisa, akibat daripada kekhawatiran bisa dilihat. Jelas, dapat dilihat dengan jelas. Membuat orang menjadi takut mengambil langkah. Membuat orang menjadi tidak berani, tidak meyakini potensinya. Membuat orang menjadi gusar dalam segala hal. Dan yang lebih fatal lagi, menjadi membuat orang tersebut tidak percaya kepada firman Tuhan. Jika kita sudah tidak percaya kepada firman Tuhan, sudah pasti jelaslah bahwa kita juga tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu bangunlah diri kita. Jangan sampai kekhawatiran mendominasi, kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Karena itu membuat Anda dan saya tidak sanggup berbuat apa-apa. Di ayat 27 di Matius pasal 6 yang kita baca tadi, dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan Yesus sedang bertanya pada saat menyampaikan tentang hal kekhawatiran, siapa di antara kita karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja? Tahukah saudara, sehasta kurang lebih itu hanya 40 sampai 48 cm. Enggak ada 1 meter. Cuma 45 sampai 48 cm. Itu sehasta. Kita segitu pun tidak bisa menambah. Artinya begini, kekhawatiran itu menghambat langkah Anda. Kekhawatiran itu menghambat kemajuan kita. Sedangkan Tuhan bekerja itu secara progres. Dia mau terus kita berjalan bersama dengan Dia. Tetapi jika khawatir terus ada di dalam diri kita, berarti kita tidak bisa melangkah. Barang selangkah pun kita tidak bisa mengambilnya. Karena kekhawatiran mengambil itu semua dari kita. Oleh karena itu, di dalam ayat 33, dijelaskan, dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dimaksudkan, carilah dahulu kerajaan Allah, berarti kita mengutamakan bimbingan Tuhan, mengizinkan Dia memerintah hidup kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti cara untuk kita tidak mengalami kekhawatiran tersebut, kita harus berani mengambil sikap, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, mengizinkan Allah memerintah hidup kita di dalam keseharian kita. Dan selanjutnya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini juga bisa dikatakan bagaimana kita mengambil prioritas. Kalau kita bisa mengambil prioritas dengan tepat, maka kekhawatiran yang ditakutkan oleh banyak orang itu bisa pergi dari diri kita. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu?
semuanya itu? Ya semuanya itu. Apa? Ya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata semua yang kita butuhkan, yang kita inginkan hanya tambahan, bukan esensi. Yang esensi adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Oleh karena itu saya mau mengajak kita, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Biar Dia yang mengambil alih hidup Anda dan saya. Memang terkadang keputusan-keputusan kita bisa membuat kita menjadi terpuruk. Siapapun kita pernah mengalami itu. Siapapun orangnya, siapapun manusianya pernah mengalami itu. Keputusan yang gagal, keputusan yang salah. Tetapi kembali lagi, jangan terpuruk. Mari bangkit. Jangan sampai kekhawatiran akan masa lalu, kekhawatiran akan masa depan. Jangan sampai merusak iman kita. Tetapi sebaliknya, izinkan Allah bekerja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Izinkan Dia memerintah Anda di dalam keseharian kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sebagai yang terakhir. Dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkan kepada Tuhan, karena Dia yang pelihara kita. Bukan kita yang memelihara diri kita sendiri, Tuhanlah yang memelihara kita. Makanya dikatakan yang kita renungkan tadi, semua yang kita perlukan itu tambahan. Karena hidup ini lebih penting daripada makanan, pakaian. Berarti Tuhan memelihara kita, nafas hidup kita, kekuatan hidup kita, damai sejahtera. Itu bukan datang dari manusia, itu bukan datang dari kita sendiri. Tetapi Tuhan yang memberikan kepada kita. Dia memelihara kita. Oleh karena itu, jika kita tahu prinsip ini, karena pemeliharaan datang daripada Tuhan, maka kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maksudnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya adalah seperti digambarkan begini, seperti orang melemparkan ke atas. Pada saat dilemparkan ke atas, berarti sudah dalam kendali yang kuasa, sudah dalam kendali Tuhan kita Yesus Kristus. Pastikan kekhawatiran itu tidak ada lagi di dalam diri Anda dan saya. Fokuskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan sampai kita tertekan oleh kekhawatiran, tetapi milikilah kebebasan yang sejati. Karena firman-Nya memerdekakan kita, terbebas daripada tekanan-tekanan. Doa dan harapan saya, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara diberkati, saudara mengalami pemulihan, dan siap melangkah maju ke depan bersama dengan Tuhan. Mari pastikan Tuhan yang bekerja menuntun Anda dan saya, lewat Roh Kudus-Nya, lewat firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya mau mengajak kita berdoa, mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Mari kita berdoa. Berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah kami renungkan ini. Firman yang sederhana, biarlah mengubah, menuntun, dan membawa kepada perubahan demi perubahan, dan sanggup mendewasakan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap yang merenungkan firman ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Biarlah firman itu tidak berhenti sampai kami dengar saja, tetapi kuasa firman terus bekerja dalam diri kami. Roh-Mu memeteraikan kepada setiap pendengar masing-masing dan bekerja. Dan terus firman itu menjadi pendamping kami, mendampingi kehidupan kami di dalam kami mengambil keputusan. Kami tahu akan terbebas daripada kekhawatiran jika kami ada di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, berkatilah umat-Mu dimanapun saja berada. Mereka yang ada bersama-sama dengan kami di online service, berkat-Mu turun atas mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah online service pada kali ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk kita juga menerima berkat di dalam akhir ibadah kali ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk
berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu bagi kami. Saat ini kami bawa di dalam doa bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami bawa Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI dan Polri, dan semua jajarannya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, biarlah Engkau bermurah bagi bangsa kami. Engkau memimpin mereka dengan hikmat-Mu, dan biarlah roh takut akan Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang mendatangkan kebaikan dan menguntungkan seluruh masyarakat yang ada. Kami tahu betapa berat beban mereka. Tapi oleh karenanya kami mohon dengan kekuatan-Mu Tuhan, Engkau mendampingi dan menuntun para pemimpin kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun saja berada. Biar gereja Tuhan dimanapun saja berada ini bersehati bersama-sama dan menjadi berkat dan menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu biarlah bersehati, tidak terpecah-pecah hanya karena pandangan, dogma dan sebagainya. Tetapi bersehati di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa saat ini untuk seluruh para medis, rumah sakit dimanapun saja berada. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Hiburkan mereka, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan memimpin mereka. Begitu juga dengan keluarga yang ditinggalkan di dalam tugas. Tuhan memberikan kekuatan dan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bawa saat ini juga ke dalam tangan-Mu kota di mana kami berada. Seluruh umat-Mu yang melihat acara ini, dimanapun mereka tinggal. Biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan juga turun atas kota kami dan pemimpin kota kami. Kami melihat kemurahan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk umat-Mu, seluruh para pelayan-Mu yang mengambil bagian di dalam online service ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan urapi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, tak lupa juga berdoa jika ada yang melihat acara ini dan belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau menjamah hati, menjamah pikirannya. Untuk dia bisa membuka hati dan pikiran dan mengenal Engkau secara pribadi. Dan hidup di dalam tuntunan-Mu. Dan hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Seperti kami mengalami keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima berkat daripada Tuhan saat ini di akhir ibadah. Berkat yang baik, semua yang baik datang daripada Tuhan saja. Dan kami menerimanya, kami mengecapnya. Dan dengan kekuatan daripada Tuhan, kami sanggup memampukan kami untuk membagikan kepada banyak orang yang kami temui agar nama-Mu dipermuliakan. Kami terima berkat itu di sini, saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami percaya. Haleluya, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita bahasaannya kita untuk merayakan kemenangan Dia. Datanglah dan bertata untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, Tuhan dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our
kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Oh, mainkan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu meraihkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Amin. Woo. Haleluya. Kau yang dahsyat dan berkuasa Tuhan. Haleluya. Kuasa. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu meraihkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus.